Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang pada hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. Yang terhormat Bapak Sumiati, yang terhormat Bapak Kepala Kesmas Sumiati, yang terhormat Bapak Dan Ramil, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Bapak KUA, yang terhormat Farul Cam Pendidikan, yang terhormat para panitia pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan para peserta vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di Kesmas Sumiati dalam acara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kesmas Sumiati. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Sambutan dari Kepala Kesmas Sumiati. 4. Sambutan dari Dinas Kesehatan. 5. Sambutan dan arahan dari Camat Sumiati. 6. Penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kesehatan kepada kita. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan seraya berdoa mengangkat pimpin oleh pada Bapak Kesehatan dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penabuh kasih, wahai Tuhan yang sejak dulu beruntur karunia-Nya, wahai Tuhan yang jadi sandaran orang-orang butuh, pemberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkir kesulitan dan menampik bala. Kami mohon singkirkanlah bencana yang menimpa kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, pendidikan kami ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami makhluk logika, namun kurang mengakar dan setengah-setengah mendaya gunakannya, yang menjalani hidup tanpa berpedoman pada penciptanya. Tuhan, tidak menjadi kami dan menjadikan yang sepiran kami tidak akan terpapar sengsara global ini andai kata kami. Wahai Tuhan yang Maha Pengendali dan mengayomi segala yang lebih besar dari jagat raya dan lebih kecil dari virus, kami tidak sanggup merumuskan apakah COVID ini terkait denganmu, dan kami tidak pula berani mengatakan wabah pandemi ini tidak ada hubungan denganmu. Engkaulah yang Maha Kepastian, sedangkan kami hidup penuh dengan prasangka dan kira-kira. Seluruh kesombongan jagat raya ini pijakan hanya asumsi dan duga-duga, hipotesis yang dengan angkuhnya kami nyebut dengan ilmu dan pengetahuan. Ya Allah, mungkin COVID ini adalah cobaan darimu untuk menguji sistem nilai dalam ilmu kami. Mungkin juga COVID ini peringatan darimu agar kami bercermin bagaimana wajah alim dan jahil kami. Mungkin juga COVID ini adalah rezeki darimu yang engkau sembunyikan di balik sesuatu yang menyengsarakan, tetapi muatannya adalah cinta dan berkat apabila kami berhasil menghadapinya dengan hikmah dan bijaksana. Dan bisa jadi COVID ini hukuman darimu atas kelalaian sikap acuh tak acuh dari kami. Ya Allah, kami hanya berusaha untuk mencari penyelesaian ini. Maka pada hari ini dimulai dari kepala dan tenaga medis di tugas ini untuk melakukan vaksinasi dalam rangka mengamalkan sunnatullah. Likulli dawa'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Oleh karenanya ya Allah, berilah kepada kami informasi yang benar dan terpercaya, sehingga kami bisa menyebarkan keterangan dan berita-berita yang benar. Karena firman-Mu, apabila datang berita-berita dari orang yang fasik, hendaklah engkau fatabayyanu, meneliti dan menyaksikan informasi yang datang, agar kami tidak menyengsarakan orang lain dan menjatuhkan diri kami sendiri.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Marizi. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Puskesmas Ngapit kepada Bapak Dr. Haji Adrian Hidayat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di halaman Puskesmas Ngapit yang kita cintai ini. Yang pertama sekali saya hormati Bapak Kepala Dinas yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Sekretaris Pak Ismet. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Wahyudi SSTP, Pak Dan Ramil yang diwakilkan oleh Pak Irwan, Pak Kapolsek yang diwakilkan oleh Pak Hingga, Pak Kalucam, Pak Kakua dan Ngapit, seterusnya kepada rekan media dan kepada petugas TNI Polri yang sudah dari pagi kemarin sampai hari ini masih mengawal untuk amannya vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan pada hari ini. Seterusnya kepada rekan-rekan Puskesmas yang saya sayangi dan cintai, yang terutama untuk yang divaksin pada pagi hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, Bapak Camat, perlu kami sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan jauh-jauh hari kami sudah mendata petugas kami lebih kurang yang ada di Ngapit 129 dan untuk vaksinnya kemungkinan Ngapit dapat 100 orang dan vaksinnya dapat 200 vial. Yang dalam hal ini artinya 2 kali penyuntikan hari ini dan 2 minggu setelah hari ini. Seterusnya sebelum pelaksanaan ini kami sudah mensosialisasikan kepada kawan-kawan walaupun masih banyak yang ragu, tapi alhamdulillah Pak Camat, alhamdulillah kawan-kawan sudah dengan ikhlas, dengan memang betul-betul yakin, termasuk saya sendiri, insya Allah saya siap divaksin Pak Camat dan kawan-kawan. Jadi untuk itu mungkin mudah-mudahan untuk pelaksanaan pagi hari ini, hari Selasa, dan Rabu dan Kamis, mudah-mudahan tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Dan pesan kami mungkin Pak Camat, Pak Perulcam dan Pak Ketua sebagai corong di masyarakat, nanti mohon setelah kami vaksin nanti mudah-mudahan kami aman dan tolong disampaikan informasi ke masyarakat, mungkin ke guru-guru Pak Korwil, karena memang masih guru masih ada yang ragu, masih ini tak mau didata, mohon nanti kalau ada mengambil data mohon kerjasamanya kita ambil data dulu, mau tak mau nanti kita mungkin diselesaikan tingkat kecamatan atau kabupaten. Begitu juga Pak Tua, mungkin masjid-masjid mungkin tolong disampaikan bahwa ya mudah-mudahan lah kita berdoa. Saya yakin karena kita kabupaten sebelum ini sudah dilaksanakan dan tidak ada terjadi yang kita tidak inginkan. Jadi mudah-mudahan untuk Ngapit kita berdoa, mudah-mudahan doa Pak Gua tadi dan doa kita bersama dijawab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pertama Pak Sekretaris, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Adrian Hidayat. Selanjutnya yaitu sambutan dari Dinas Kesehatan yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Sekretaris Dinas, yaitu kepada Bapak Haji Ismet SKM MPH. Kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Apit yang telah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Kemudian Bapak-Bapak Mutika yang sudah hadir lengkap ya, lengkap ya terlihat. Melihat pengamatan saya, pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan Sungai Apit ini sudah terlihat persiapan yang cukup matang. Ini terlihat dari kehadiran dari baik kepolisian, TNI, dari agama, dari pemuka masyarakat. Ini sangat mendukung kegiatan ini. Ini adalah suatu modal bagi kita bahwa masyarakat kita sudah yakin bahwa ini adalah penting. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang kedua, vaksinasi ini sebetulnya adalah merupakan kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh puskesmas. Namun karena masalah COVID ini adalah masalah dunia, sehingga menjadi perhatian dari pemerintah pusat maupun dunia dalam mengatasi permasalahannya. Kita biasa misalnya melaksanakan vaksinasi BCG, DPT, apalagi polio, campak. Nah, namun untuk yang satu ini ada perlakuan khusus. Kepala negara langsung turun tangan karena memang penyakit ini cukup cepat pergerakannya dan sudah banyak menimbulkan atau mengakibatkan kematian daripada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Sebagai contoh, di Kabupaten Siak misalnya ada anaknya Pak Amsar, mantan sekda kita, sudah meninggal. Kemudian mantan kepala Badan Keuangan Daerah sudah juga. Kemudian suami kepala Puskesmas Minas. Sudah banyak keluarga kita yang sudah ini korban daripada COVID ini. Tentunya dengan adanya vaksinasi ini, tujuan daripada vaksinasi adalah memberikan kekebalan kepada kita, imunitas, agar kita sewaktu kita kena itu tidak berakibat berat. Bukan tidak ada kata bahwa misalnya setelah vaksinasi kita tidak abai dalam hal ini, tidak. Tapi kalau kita kena, maka kita tidak seberat yang orang-orang yang tidak diimunisasi. Saya Bapak Ibu ingin sekali diimunisasi karena termasuk yang 10 yang akan diimunisasi hari ini. Namun karena ada beberapa persyaratan daripada imunisasi ini, seperti contoh adanya komorbid misalnya. Komorbid itu adalah penyakit yang tidak diizinkan untuk diimunisasi. Contoh penyakit dari diabetes mellitus. Kalau saya adalah penyakit hipertiroid, ada lagi penyakit asma. Jadi beberapa penyakit itu memang tidak diizinkan, makanya ada screening terlebih dahulu terhadap yang akan diimunisasi. Itu yang saya tekankan pada kesempatan ini. Jadi janganlah kita takut untuk imunisasi, karena banyak orang termasuk pejabat kita masih takut. Kalau mereka takut, tentu masyarakat akan lebih takut lagi. Untuk itu kita memberikan contoh pejabat-pejabat kita. Pada hari ini di Kabupaten Siak ada yang disebut dengan kick off ya, 10 orang minimal itu dari pejabat kita diimunisasi sebagai contoh. Mungkin di antara mereka masih ada juga yang takut, tapi karena memang dia harus memberikan contoh, maka dia harus turun dan sudah diperiksa sebelumnya dan memenuhi syarat. Saya yang diperiksa tidak memenuhi syarat. Saya kecewa karena saya akan, kalau kena saya akan berat dapatnya. Itu makanya saya kecewanya di situ. Jadi bukannya saya tidak mau, tapi memang kecewa. Harusnya hadir saya di rumah sakit umum. Sekarang ini di rumah sakit umum kondisinya live, jadi bisa dilihat di YouTube apa yang terjadi di proses vaksinasi ini di rumah sakit umum. Kemudian yang perlu kami sampaikan berikutnya adalah bahwa vaksin ini sudah disertifikasi oleh MUI bahwa halal dan thayyiban. Ini ada Bapak
tua kita di sini. Yang kedua, ada sertifikasi dari Balai Organisasi Obat dan Makanan atau BPOM yang menyatakan ini digunakan dalam keadaan darurat. Artinya apa? Bahwa tas ini aman untuk digunakan. Berikutnya, kenapa dari Cina? Ini mungkin saya bahas sedikit, karena yang penghasil vaksin kita, Bio Farma, itu dalam kegiatannya selama ini, termasuk SEG, DPT dan lain sebagainya dulu, itu kerjasamanya dengan Cina. Kenapa? Karena sesuai persyaratannya antara yang dibuat dengan Cina itu dengan kita. Contoh, suhu untuk Sinovac ini, jenis vaksin ini adalah 2-8. Kalau yang Pfizer, yang dari Inggris, itu suhunya 70 derajat minus. Tidak bisa dia diletakkan di sini, tidak ada alatnya untuk menyimpannya. Sehingga itu tidak mungkin digunakan di Sungai Apit. Tidak akan mungkin freezer itu sampai di sini, Bang. Karena kita hanya pakai cold chain kan, dan cold boxnya, itu tidak bisa. Jadi untuk itu jangan kita berpikir, oh ini freezer itu mengeluarkan aja dari tempat itu dingin sekali, 70 derajat. Mungkin kita pun bisa beku di dalam itu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, karena terjadi kesimpang siuran kadang-kadang karena ketidakpengertian, tidak ngerti, akhirnya membuat kesimpulan sendiri. Itu beberapa hal yang mungkin perlu saya tekankan dan pada kesempatan ini. Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, baik dari adik-adik Puskesmas yang memang akan menjadi sasaran imunisasi pada hari ini, hilangkanlah ketakutan ini, bahwa munculkan keinginan bahwa ini adalah dalam rangka meningkatkan imunitas. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah diimunisasi hari ini, tentu apabila kena itu dia tidak akan berkembang terlalu banyak gitu ya. Karena akibat dari imunisasi virus ini, itu paru-parunya akan menjadi gelap. Contoh teman kita Miss Nawati yang dari sampai hari ini sesak napasnya masih. Artinya apa? Karena paru-parunya sudah tidak sesempurna dulu lagi. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya tekankan. Terima kasih atas perhatian kita semua, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan Pak Camat dan Muspika yang ada di sini, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik sampai nanti seluruh masyarakat kita diimunisasi dengan COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ismail kita. Selanjutnya, sambutan dan arahan dari Jabar Sungai Apit sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 di wilayah kerja Sungai Apit kepada Bapak Kami DSSD kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan, yang di depan sana, yang di kursi. Biasa kalau ibu-ibu ini jarang bertanya, biar suasana bertambah semangat. Karena kalau pagi itu tidak dimulai dengan semangat, maka sampai mana pun itu tidak akan pernah mendapat semangat dalam beraktivitas. Supaya semangat, kita jawab dengan salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari, di hari pertama kita masih kerja pada minggu pertama itu bulan Februari. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama di puskesmas ini berkumpul dalam agenda pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diagendakan di seluruh kecamatan dan di puskesmas tersebut. Salam dan salam terdapat disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang dalam ini hadir Pak Sekretaris Pak Haji Ismet yang langsung nanti bersama-sama kita untuk memantau pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Singapik. Kemudian yang kami hormati Pak Polsek, Pak Bina, selaku Kadit Intel. Jadi Kadit Intel ini merupakan kadit yang melakukan pendataan berapa vaksin ini diturunkan, siapa yang tak mau nanti dicacat. Kemudian Pak Dan Ramil, Pak Dewan mewakili. Kebetulan swag kami Pak Kapolsek dan Pak Ramil sebenarnya ingin hadir gitu bersama-sama untuk menengok seperti apa mental daripada orang kesehatan yang divaksin. Tapi kebetulan Pak Kapolsek Pak Ramil ada agenda lain, maka Pak Kadit Intel untuk mengecek ini kan makanya. Kemudian yang kami hormati Pak Ketua ini komplit doanya kan luar biasa. Itu merupakan sebuah kata Pak Gua tadi merupakan sebuah ibadah dan juga merupakan sebuah ikhtiar. Kalau ada wabah kita carikan obat. Itu merupakan sebuah ikhtiar yang sunnah wajib untuk menyampaikan Pak Gua ya. Jadi vaksin itu wajib. Beliau ini juga sebagai perwakilan dari MUI. MUI ini adalah lembaga atau institusi yang menyatakan bahwa Sinovac ini adalah aman dan halal dikonsumsi oleh kita semua. Kemudian Pak Korwil selaku corong juga untuk para guru-guru murid untuk menyampaikan bahwa COVID-nya terputus kemadaran yang menjadi vaksinasi. Kemudian saya berajak Pak Kapus yang beliau ini merupakan salah satu orang medis yang paling aktif di Singapura untuk berbagai kegiatan yang beliau buat. Ini sangat menyentuh masyarakat dan kami sangat care sekali dengan Pak Kapus. Apapun agenda kesehatan, kalau dapat Singapura menjadi contoh dan alhamdulillah beliau mempunyai prestasi yang luar biasa. Dan kami kadang segan karena nak panggil Pak Haji, Pak Haji ini kan. Mudah-mudahan besok kita haji lagi pakai putih. Kemudian yang kami banggakan tentunya adalah kawan-kawan, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, para tenaga kesehatan di lingkungan Kecamatan Singapik yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan di dalam untuk menyehatkan masyarakat Kecamatan Singapik yang sama-sama kita cintai. Pada hari ini tentu kita semua tahu bahwa hari ini merupakan kick off. Kick off adalah babak pertama dimulainya pelaksanaan vaksin. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ismet dan Pak Kapus, babak pertama ini dimulai yang melakukan adalah atau yang divaksin adalah bapak-bapak, ibu, para tenaga kesehatan dan juga unsur pimpinan pelayanan publik yang merupakan unsur sebagai corong tadi untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat supaya masyarakat tidak terombang-ambing terhadap isu-isu yang berkembang di manapun, di media sosial, di media-media cetak dan sebagainya mengenai vaksin. Sebagaimana juga diinformasikan melalui media bahwa 3 kabupaten sudah melaksanakan vaksinasi sebelum kita. Ketika tanggal 13 Bapak Presiden kita divaksin, tanggal 13 yang langsung disiarkan secara channel YouTube ataupun mungkin di media juga disiarkan, tapi kebanyakan kita kan banyak melihatnya di YouTube. Ketika Pak Presiden divaksin, semua terbuka, jadi tidak ada yang tertutupi, semua transparan. Tanggal 13 Bapak Presiden yang pertama kali divaksin dan langsung yang
menyuntiknya adalah dokter senior ya Pak Kapus ya. Sampai dokter itu menggigil tangannya kan, kenapa? Yang divaksin ini dalam kepala negara orang yang nomor 1. Nah, tapi tidak tahu besok kalau orang nomor 1 PHP itu juga jadi tidak ya. Nah, kemudian di tanggal 14 didistribusikanlah ke daerah-daerah, tetapi daerahnya tunjuk. Di Riau ini ada 3 daerah yang pada tanggal 14 itu yang dilaksanakan vaksin. Itu Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Nah, kebetulan kemarin kami ke kediaman Pak Gubernur, dia menyampaikan progres yang terbaik di antara 3 kabupaten adalah Kabupaten Kampar. Kita kepingin Kabupaten Siak ini yang melaksanakan vaksin pada tanggal 1 Februari 2021 ini merupakan progres terbaik juga. Nah, artinya seluruh kabupaten ada 12 kabupaten kota, kurang 3 berarti 9 kabupaten kota yang melaksanakan vaksinasi hari ini. Kita ingin kabupaten Siak yang terbaik progresnya. Dari mana bisa kita progres terbaik? Itu adalah rekan-rekan bapak-bapak ibu dari Namkes inilah sebagai indikatornya. Bukan berarti sebagai objek, tidak. Tapi indikatornya adalah mau dan bisa nanti memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak vaksin ini sehat untuk kekebalan tubuh dan untuk memutuskan mata rantai COVID. Kalau tidak, COVID ini barang tidak nampak, tapi hasilnya nyata. Nah, kalau COVID ini walaupun tak nampak, tapi kerjanya nyata. Kenapa nyata? Banyak dah para korban-korbannya. Kita tidak mau warga Serapi pada khususnya ada lagi yang terinfeksi, terpapar virus corona. Inilah salah satu upaya kita, ikhtiar kita, dan merupakan sebuah amal ibadah kita. Minimal kita putuskan mata rantai, tidak kita sambungkan. Kalau kita sambungkan mata rantai ini, berarti percuma apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, apa yang sudah dipesan oleh pemerintah, vaksin sebanyak-banyaknya untuk sekian puluh juta orang sia-sia. Kita ingin apa yang dibuat oleh Pak Presiden, oleh pemerintah, ini merupakan sebuah langkah maju supaya COVID ini tidak lagi berkembang di Indonesia dan bisa hilang tuntas dan kita bisa melakukan aktivitas bagaimana biasanya. Kami juga selaku pemerintah dan rekan-rekan dari beberapa unsur unit layanan yang ada di Kecamatan Serapi lalu menginformasikan, selalu mengkampanyekan kepada masyarakat, jangan ragu dan jangan bimbang. Kalau kita tidak mempercayai BPOM dan MUI, berarti untuk apa makanan yang beredar sekarang kita makan gitu. Itu dari BPOM dan MUI semua gitu kan. Kalau kita tidak mempercayai institusi tersebut, tapi karena adanya label, adanya uji klinis dan sebagainya yang dilakukan oleh instansi dan institusi yang mengeluarkan sertifikat tersebut, itulah yang kita percayai. Kalau seandainya salah, Pak Kua anaknya jadi salah dulu. Karena Pak Kua bagian daripada institusi yang menyatakan bahwa vaksin ini aman dan halal. Tapi sudah dipastikan aman, halal, halalan dan thayyiban. Inilah vaksin yang memang sudah diuji beberapa kali dan kemudian aman untuk dikonsumsi. Tapi ini tergantung juga dari kekebalan daripada tubuh kita. Mungkin ada yang demam, mungkin vaksin itu biasa. Anak-anak bayi pun ketika diimunisasi ada yang demam, ada yang kuat, ada yang ingusan gitu kan. Itu biasa, tetapi tidak akan ada dampak yang berbahaya bagi tubuh kita. Bahkan dampaknya adalah dampak kekebalan tubuh terhadap virus-virus, terutama virus corona ini. Nah, itu kami berharap kepada Pak Kapus, terutama Pak Kapus adalah yang paling pertama di vaksin. Nah, jadi kawan-kawan juga bisa nanti menyampaikan minimal kepada keluarganya bahwa mari sama-sama kita divaksin. Kalau besok vaksin ini dah pakai bayar, besok bayar lagi. Mumpung vaksin ini digratiskan pemerintah, mari berlomba-lomba
kita ikut vaksin. Kalau belum terdaftar, kita daftarkan sendiri. Kalau saya belum terdaftar Pak Kapus, bisa daftarkan sendiri saya. Tapi mungkin dari daftarkan ke Pak Kapus mungkin kan. Termasuk orang tua juga Pak Kapus ya. Kalau belum terdaftar, daftarkan juga. Vaksin ini bagus. Saya kalau bisa sekarang divaksin. Nanti kalau memang jadwalnya tak diperbolehkan hari ini, kita ikut jadwal pemerintah. Kita tunggu aja Pak Kuah ya, Pak Karol ya. Sama-sama besok kita divaksin, Pak Tunggal. Nah, kita kasih contoh kepada masyarakat supaya masyarakat yakin bahwa vaksin ini betul-betul sudah diuji klinis oleh institusi yang berwenang. Mungkin barangkali demikian, dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, para tenaga kesehatan yang akan dilakukan vaksinasi pada hari ini. Mudah-mudahan kami mendoakan, mudah-mudahan sehat selalu, kemudian bisa menjadi contoh juga buat masyarakat dan buat kami. Dan jika nanti kalau ada gejala-gejala itu hal biasa. Nah, dan sampaikan kepada kami itu kalau ada gejala-gejala ringan, sampaikan bahwa tidak gejala-gejala yang membuat rusak tubuh kita, tapi gejala-gejala ringan yang memang sudah sering terjadi. Demikian yang kami sampaikan dengan mengisi Bismillahirrahmanirrahim pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Singapik dalam rangka vaksinasi serentak di Kabupaten Siak. Sama-sama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.